Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya di tengah kegelapan, penuntun di jalan kebingungan, dan rahmat bagi semesta alam. Pada kesempatan kali ini, mari kita duduk sejenak, membuka hati, dan menghayati kisah agung tentang awal kehidupan manusia pilihan Allah, dari kelahiran di kota Mekah hingga masa kecilnya yang penuh ujian namun syarat kasih sayang ilahi. Beberapa bulan sebelum Nabi lahir, Mekah digemparkan peristiwa besar. Abraha dari Yaman membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah mengutus burung-burung ababil yang melempari mereka dengan batu sijil, sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Fil. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Allah sendiri menjaga rumah sucinya dan bahwa akan lahir seorang yang kelak menjaga risalah tauhid di muka bumi. Tahun itu dikenal sebagai Amul Fil, tahun gajah, yang kemudian menjadi penanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, menurut pendapat yang masyhur, di sebuah rumah sederhana di Mekah, lahirlah seorang bayi dari rahim wanita mulia, Aminah binti Wahab. Tangisannya pecah di malam yang sunyi, seolah menggema di hati setiap orang yang menyaksikannya. Sang kakek, Abdul Muthalib, yang sangat menyayangi bayi itu, segera membawanya ke Ka'bah. Dengan penuh syukur, ia menamai cucunya Muhammad, sebuah nama yang saat itu jarang digunakan. Ketika ditanya alasannya, Abdul Muthalib menjawab, "Aku ingin ia dipuji di langit dan di bumi." Namun kebahagiaan kelahiran ini tidak lengkap. Sang ayah, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat sebelumnya ketika sedang berdagang ke Syam dan singgah di Madinah. Beliau dimakamkan di sana, meninggalkan Aminah dalam keadaan mengandung. Dengan demikian, sejak lahir, Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang yatim. Allah menakdirkan beliau tumbuh tanpa ayah, agar ia hanya bersandar pada kasih sayang Allah dan agar kelak ia memahami penderitaan anak-anak yatim. Seperti kebiasaan orang Arab, Nabi Muhammad disusui oleh ibunya, Aminah. Namun tak lama, ia juga mendapat susuan dari seorang wanita bernama Thuwaibah al-Aslamiyah, budak Abu Lahab. Dari Thuwaibah, Nabi SAW menjadi saudara sepersusuan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Masruh, anak Thuwaibah. Ikatan sepersusuan ini kelak membuat hubungan mereka semakin erat. Bahkan setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW tetap mengirim hadiah kepada Thuwaibah sebagai penghormatan. Tak lama kemudian, sesuai tradisi Quraisy, bayi Muhammad diserahkan kepada para ibu susuan dari pedalaman agar tumbuh di udara yang lebih sehat dan bahasa Arab yang lebih fasih. Di antara wanita yang datang ke Mekah adalah Halimah As-Sadiyah dari Bani Sad. Awalnya, Halimah enggan mengambil Muhammad karena ia yatim dan tak menjanjikan harta. Tetapi karena tak ada bayi lain yang tersisa, ia pun membawa Muhammad pulang. Sejak itu,
kehidupan Halimah berubah. Unta yang kurus tiba-tiba berisi susu, kambingnya kembali gemuk, tanahnya yang kering menjadi subur. Halimah dan suaminya berkata, "Kami membawa anak yang penuh berkah." Muhammad kecil tumbuh di pedalaman Bani Sad selama 4 tahun. Udara gurun membuat tubuhnya sehat, ucapannya fasih, dan akhlaknya mulia. Halimah merasakan kasih sayang yang mendalam hingga beliau merasa Muhammad adalah anak kandungnya sendiri. Namun, pada usia sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa besar, pembelahan dada. 2 malaikat datang, membelah dada Nabi kecil, mengeluarkan segumpal darah hitam, dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Peristiwa ini menandakan penyucian jiwa Rasulullah sejak dini. Halimah yang ketakutan segera mengembalikan Muhammad kecil ke ibunya, Aminah di Mekah. Muhammad kembali ke pangkuan ibunya. Aminah sangat menyayangi putra satu-satunya itu, meskipun ia tahu bahwa hidup ini penuh ujian. Pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Muhammad kecil ke Yastrib atau Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah. Namun dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit di sebuah tempat bernama Abuwa. Dengan penuh kepedihan, ia meninggal di sana, meninggalkan Muhammad kecil dalam usia 6 tahun sebagai yatim piatu. Setelah ibunya wafat, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat mencintainya. Beliau bahkan memberi tempat istimewa bagi Muhammad kecil di sisinya, di dekat Ka'bah. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib pun wafat. Muhammad yang baru berusia 8 tahun kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang meskipun miskin sangat mencintai dan melindungi Muhammad dengan sepenuh hati. Dari sinilah Nabi tumbuh dalam kasih sayang keluarga, meski hidupnya penuh ujian. Demikianlah perjalanan awal kehidupan Rasulullah SAW. Lahir sebagai yatim, kehilangan ayah sebelum melihat wajahnya, kehilangan ibu di usia 6 tahun, dan kakek di usia 8 tahun. Namun setiap kehilangan justru membentuk keteguhan hatinya, dan setiap luka menjadi jalan yang menyiapkan beliau untuk memikul risalah agung. Allah berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 6-8, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungi? Dia mendapatimu bingung, lalu dia memberi petunjuk. Dan dia mendapatimu miskin, lalu dia memberi kecukupan." Kisah masa kecil ini adalah pengingat bahwa sejak awal hidup Rasulullah SAW adalah kisah kasih sayang Allah, meski dibungkus dengan ujian, dan dari situlah cahaya kenabian kelak bersinar, membawa rahmat bagi seluruh alam. Demikian, semoga kisah ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.